Hmm? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dengan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, telah hadir di hadapan kita penceramah yakni Yanda Ustadz Arifin Suparman, Ketua Majelis Tabligh PW Muhammadiyah Kaltim, yang akan menyampaikan ceramah dengan tema antara agama dan tradisi. Oleh karenanya, mengawali pengajian pada malam kali ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadanya beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita sesungguhnya masih ngaji dengan tema utama rukun agama, masih di rukun Islam, masih di syahadat. Wah, sudah lama sekali baru begitu ya. Masih ngaji rukun agama, masih di poin rukun Islam, masih di poin syahadat. Nah ini lampiran syahadat. Lampiran syahadat yang pertemuan yang lalu kita kaji hakikat syahadatain. Meskipun ini tulisan lama ya, ada tulisan 2014 ya, sudah lama, makanya beberapa redaksinya barangkali perlu dirubah ya. Antara agama dan tradisi ya. Ini karena yang lalu kita mengaji, jadi kita kembali sedikit bahwa syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu antara lain adalah penegasan ya, penegasan atas penyelewengan ya, penyelewengan akidah oleh Bani Israel lah ya. Karena khususnya menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan ya. Padahal Nabi Isa sudah menyatakan inni rasulullahi ilaikum ya. Sampai-sampai tentu ini skenario Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menanyakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, kamukah yang mengatakan bahwa kamu itu Tuhan?" Ya. Kamukah yang mengatakan pada umatmu bahwa kamu itu Tuhan? Ya, itu asli Al-Qur'an ya, seperti itu. Hingga Nabi Isa juga menjawab, "Ya Allah, seandainya pun aku yang mengatakan, kau kan yang lebih tahu." Ya. Artinya ingin menegaskan bahwa
sama sekali Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan ada Tuhan selain Allah gitulah ya. Nah, itu penyelewengan akidah ya. Ya. Nabi Musa kan begitu. Ya, lima tudzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya. Ya. Ya memang semuanya itu rasul ya. Nah karena itu syahadat kita ini mempertegas kata Allah, aku ini Tuhan, Muhammad itu rasul ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagusnya agama kita itu ya. Ada masalah, solusinya luar biasa ya. Ada masalah kemudian oh ini harusnya begini. Nah itu diantara yang kita kaji beberapa hari yang lalu ya. Satu lagi juga yang nanti kaitannya dengan judul kita ini, kita sudah mengaji yang lalu bahwa Muhammad itu ya Rasulullah ya, di saat menerima wahyu ya, maka ajarannya adalah syariat ya, sudah itu dulu ya. Tapi Muhammad juga warga negara Madinah, ber-KTP kota Madinah, yang perilakunya itu tradisi ya. Jadi ada saat Muhammad ya, kita sebut Muhammad ini ya, ada saat Muhammad itu sebagai Rasulullah, tuntunannya itu syar'i. Ada Muhammad itu sebagai warga Madinah, perilakunya itu tradisi ya. Karena memang faktanya begitu tuh ya. Faktanya begitu. Ada dulu saya pernah contohkan siapapun yang menganggap bercelana cingkrang, bergamis, berjenggot panjang, kumisnya dicukur itu sunnah, silakan saja, silakan menganggap itu sunnah, silakan. Tapi jangan menyalahkan yang menganggap itu sebagai tradisi orang Mekah sehingga tidak mengikuti. Jadi misinya ini jangan menyalah-nyalahkan lah. Tidak setuju ya tidak usah, terserah, silakan aja ya. Mau pakai meyakini busana itu sebagai busana sunnah, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak meyakini itu sebagai sunnah. Jangan menyalahkan orang yang mengenakan itu adalah masih sebatas paham tradisi ya. Karena yang non muslim ya pakai gitu juga ya, pakai gitu juga ya. Ada contoh Pak ya, ini kita sesalkan, mudah-mudahan sudah enggak ada ya. Ada pimpinan kita mubalik mengunjungi suatu cabang ya, jauh suatu cabang, kemudian dijadwalkan khutbah Jumat ya. Setelah khutbah keluar itu ditemani salah seorang takmir. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Sayang sedikit Ustaz. Kaget Ustaz kita ini. Apa sayangnya? Sayang celananya nggak cingkrang katanya. Sampai segitunya. Ustadz kita, masjid kita. Ya makanya bagaimanapun kita harus jaga masjid kita ya. Siapapun terutama AMM itu membantu itu ya. Masjid kita harus jelas status, segala statusnya ya, status de jure, de facto-nya. Tapi yang lebih penting lagi ya harus rajin jamaah ya. Jelas masjid kita nggak rajin di situ ya, ada loh contohnya ya, ada contohnya. Nah itulah ya, harus bisa membedakan mana syar'i mana tradisi ya. Nah kita lagi bicara itu ini ya, kita lagi bicara itu antara agama dan tradisi ya. Ini lampiran sajalah ya.
agama, ya. Agama itu wahyu. Nah, kita langsung ke bawah ya, AB begitu. Agama itu wahyu, ya. Wahyu itu ciptaan Allah, antara lain Quran surah An-Najm itu yang wa ma yantiqu anil hawa itu, ya. Antara lain, ya. Itu sudah clear lah bahwa agama itu wahyu, wahyu itu ciptaan Allah, firman Allah, clear. B, tradisi. Nah, itu budaya, budaya itu ciptaan manusia, ya. Clear, ya. Nomor 2, agama. Agama itu universal, segala waktu dan tempat, ya. Zaman Nabi pertama diutus, qul huwallahu ahad, ya. Sekarang tetap itu qul huwallahu ahad, meskipun waktu dan tempatnya jauh berbeda. Di segala penjuru dunia qul huwallahu ahad tidak akan berubah dan tidak boleh berubah sampai nanti akhir zaman juga qul huwallahu ahad. Dari situ saja kita itu menambah keyakinan terhadap agama kita. Kok ada agama seperti itu? Pasti bukan buatan manusia, ya. Ya. Yang B, wahyu, tradisi. Tradisi itu relatif, nah, tergantung waktu dan tempat, ya. Tergantung waktu dan tempat, ya. Bapak Ibu dari mana-mana, daerah mana, jangan memaksakan tradisinya di sini, ya. Sudah beda waktu, sudah beda tempat, ya. Waktu dan tempat sekarang untuk budaya sekarang dengan heterogenitas kita yang ada ini, ya. Jangan begini, ya. Orang Jawa kok ndak kejawen, nah, malah terbalik, ya. Yang dulu ya dulu, di sono ya di sono, ya. Jangan itu. Nah, itulah tradisi itu tergantung waktu dan tempat, relatif, itulah relatif, ya. Dulu ada misalnya di televisi kesenian Jawa ketoprak, nah, kalau ketoprak saja tidak laku, ditambah menjadi ketoprak humor, ya kan, lama itu bertahun-tahun. Sekarang ya nggak laku juga, ya nggak laku juga. Dulu di orang Banjar itu ada apa itu, biskop lah, kita bilang biskop lah, yang kita lihat dari balik layar itu, ya. Nah, terakhir katanya yang nonton itu 2, yang satu dalangnya, yang satu lagi yang jaga lampu katanya. Ya memang nggak bisa dipaksakan, ya, nggak bisa dipaksakan, tergantung waktu dan tempat, ya. Jangan sampai memaksakan budaya daerahnya asalnya, menimbulkan gesekan, ya. Kembali ke atas, agama itu mengikat. Nah, kita harus terikat dengan agama itu, ya. Itu antara lain itu Al-Bayyinah, itu sudah sering kita baca itu, ya, yang menjelaskan tentang orientasi surga neraka, ya. Yang jelas agama itu mengikat dan kita harus merasa terikat dengan agama itu. Sementara kalau tradisi tidak mengikat, ya. Jangan mengharuskan sesuatu yang agama tidak mengharuskan. Ya, ini Pak, ya, ini sudah kita mulai lebih ditekankan ini. Jangan mengharuskan sesuatu yang agama tidak mengharuskan, ya. Ada, ya, contoh ringan, ya. Habis maghrib gini ngaji di pesantren itu, ngaji, ya, ngaji di kamar masing-masing. Ustadznya keliling betul, ustadznya menjaga betul, ya. Nah, salah seorang ustadz itu dengar saya ngaji selesai, shadaqallahul adzim, kan biasa kan itu, ya. Terus ustadz masuk kamar, apa tadi itu, Bin? Shadaqallahul adzim, ustadz. Apa itu katanya? Ya kalau habis ngaji kan shadaqallahul adzim, ustadz. Itu saja dibahas oleh ustadz itu, ya, demi betul-betul memisahkan antara shadaqallahul adzim itu tradisi,
Ya. Jadi gimana Ustadz? Ya kamu boleh sodaqaul adzim. Kalau ada orang nggak sodaqaul adzim, jangan salahkan. Kan bagus itu. Ya. Sampai kemudian ada anak-anak yang besok lagi katanya menggayai Ustadz setelah ngaji itu bukannya sodaqaul adzim, besok lagi katanya ya. Nah itu contoh kecil aja supaya kita betul-betul bisa membedakan, oh itu tradisi. Kalau ada orang selesai baca Al-Quran menutup dengan kalimat thayyibah yang lain, boleh ya, boleh-boleh saja. Tidak pakai sodaqaul adzim boleh saja ya, itu tradisi ya. Sampai mana tadi? Itu nomor 4 sekarang yang agama itu absolut, tidak mungkin salah ya. Tidak mungkin salah kecuali salah atau beda tafsir ya. Terutama agama kita ini luar biasa ya. Kalau nggak salah Al-Baqarah 23 ini yang menantang itu, Allah menantang faktu bisuratim mim mislih ya. Kalau ada dalam tanda kutip menantang itu Pak, kan pasti dua tuh, dia yakin kalau dirinya itu kuat atau dia yakin kalau dirinya itu benar ya. Ya ini tantangan bagi kita sejauh mana kita mempelajari agama kita sehingga kita pun mampu menantang gitu loh, menantang bahwa agamakulah yang benar ya. Silakan aja kalau berani lah istilahnya itu, silakan kalau berani buat seperti Al-Quran ini meskipun hanya 1 ayat. Nah, ajaran agama kita tidak mungkin salah gitu, absolut ya. Sementara kalau tradisi tidak absolut. Nah, lihat poin D itu nanti di bawah ya. Lihat poin D ya. 5. Agama itu standar ya, yaitu sebagai timbangan antara benar dan salah ya. Kenapa kok bisa dijadikan timbangan? Karena benar, hanya yang benarlah yang bisa dijadikan timbangan ya. Timbangan para penjual itu kalau sudah dicurangi ya hasilnya nggak benar ya. Tapi kalau timbangannya benar bisa dipakai timbangan dengan benar. Agama kita timbangan yang benar ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu saling berselisih dalam sesuatu, farudduhu, di situ ada oh ya, An-Nisa itu kalau nggak salah itu tuh, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada agama ya. Memang ukurannya timbangannya itu agama ya. Jadi agama itu standar ya. Sementara tradisi juga standar, hanya tradisi itu bukan ukuran benar atau salah, melainkan pantas atau tidak pantas, itu pun secara terbatas ya. Kenapa? Karena ya terkait dengan waktu dan tempat tadi itu ya. Busana di sono pantas untuk di sono ya, bisa jadi tidak pantas di sini ya, apa tadi sih. Itu semuanya itu fakta dan patokan untuk kita ya bergerak ke depan itu supaya tidak rancu mana agama dan mana tradisi ya, supaya clear ya. Lain-lain, nah apa nih judulnya selain lain-lain, makanya saya katakan tadi secara bahasa mungkin perlu beberapa pembenaran ya. 1, dengan ilmu menjadi mudah, dengan seni menjadi indah. Sudah sering ya Pak ya, sudah sering itu ya. Tambahannya itu dari saya tapi yakin tidak salah, namun harus memperhatikan agama ya. Kita udah sering mendengar selain tambahannya itu, sudah sering. Dengan ilmu menjadi mudah, dengan seni menjadi indah, sudah sering kita dengar. Kita tambahi ujungnya itu harus memperhatikan agama ya. Ilmu digunakan dengan frame agama.
apalagi seni ya, apalagi seni ya. Maka Muhammadiyah sangat hati-hati dengan seni itu ya. Makanya sampai sekarang Muhammadiyah itu belum memasukkan seni itu di dalam majelis, masih lembaga namanya, karena banyak hal yang sensitif ya. Maka Bapak Ibu pengelola pendidikan juga hati-hatilah ya, sedemikian rupa ya. Namun harus memperhatikan agama. Mohon maaf ya Pak Yatman ya, saya pernah dapat cerita, saya belum pernah cerita sama Pak Yatman, padahal terutama kaitannya dengan Pak Yatman. Dulu Pak Yatman waktu memimpin suatu kantor, ada anak buahnya itu cerita sama saya, marah dia sama Pak Yatman itu. Saya bilang kenapa? Apa-apa dikaitkan dengan agama katanya. Ini orang seni Pak. Apa-apa kok dikaitkan dengan agama katanya. Tidak tahu Pak Yatman tahu mungkin orangnya ya. Guru Muhammadiyah itu. Apa-apa dikaitkan dengan agama. Memang segala sesuatu harus kaitkan dengan agama ya. Segala sesuatu harus kaitkan. Ilmu, seni, semuanya dikaitkan dengan agama. Kita harus terikat dengan agama itu ya. Dan itu yang benar. Coba kalau kita nggak terikat dengan agama, betapa liarnya kita, terutama hal seni itu. Hati-hati betul dengan seni itu ya. Muhammadiyah tidak anti seni, tapi hati-hati ya, tapi hati-hati ya. Ya itulah ya, dengan ilmu menjadi mudah, dengan seni menjadi indah, namun harus memperhatikan agama ya. Betul-betul yang di sekolah-sekolah ini harus sangat perhatikan hal ini Pak ya. Saya pernah melerai guru Pak ya, guru. Ya, saya baru masuk pintu gerbangnya, ada mau ribut gitu. Betul-betul saya melerai secara fisik. Baru saya tanya ada apa. Ya, yang satu ustadz, yang satu guru seni. Ya, yang guru seni ini menyalahkan ustadz ini. Gitu loh, Pak Arifin itulah. Ustadz satu itulah katanya, seni kok dikaitkan dengan agama, seni ya seni katanya. Nggak bisa ya, seni ya seni katanya ya. Ya itulah Pak, itulah, ya. Semoga nggak lagi lah ya. 2, tradisikan agama, jangan mengagamakan tradisi. Insya Allah kita enggak lah Pak ini ya, enggak lah ya. Masih ada saudara-saudara kita itu yang ya, menjalankan tradisi atas nama agama. Saya ulangi ya, bertradisi atas nama agama. Jadi bukan syariat. Bertradisi atas nama agama, tapi enggak sholat. Nah, bayangkan itu. Ya, betul-betul enggak sholat. Ya. Artinya tradisi itu lebih mengesan daripada agama ya. Tradisinya itu perlu biaya, dia orang miskin, utang pun hutang. Nah, saya yang ngutangi ya. Itu kan mengagamakan tradisi ya, insya Allah kita enggak lah insya Allah ya. Jadi tradisikan agama, jangan mengagamakan tradisi ya. Tidak semua tradisi itu bid'ah. Nah ini ya, tidak semua tradisi itu bid'ah ya. Tidak semua, apalagi yang tidak dari Muhammadiyah kemudian salah, enggak ya. Nah, semua perlu kajian. Nah khusus nomor 3 ini makalah tersendiri ya, makalah tersendiri. Dan hati-hati Pak ya, menuduh bid'ah itu hati-hati. Logikanya kan di ini loh Pak, menuduh bid'ah itu. Bid'ah itu sesat. Sesat itu di neraka. Hadisnya kan begitu. Maka kalau kita tidak hati-hati, menuduh bid'ah itu berarti menuduh saudara kita yang sedang beragama, yang agama ya Pak ya, yang syar'i, yang menurut mereka syar'i. Itu berarti mereka sedang sesat. Nah itu berat tuduhan itu. Tapi bid'ah pasti ada hadisnya kok. Makanya makalah tersendiri ya. Kita harus hati-hati terhadap bid'ah
sedemikian rupa kita harus hati-hati menuduh bid'ah. Ya. Saya ulangi Pak ya, kita harus hati-hati terhadap bid'ah, sehati-hati kita menuduh bid'ah. Ya. Lagian banyak yang masih bisa kita lakukan Pak, masih banyak syariat ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Sunnah-sunnah masih banyak. Ya. 4. Fungsi tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan syar'i, itu tidak boleh ditinggal, itu syaratnya itu. Fungsi tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan syar'i adalah sebagai alat atau sarana dakwah. Nah, benar kan Pak? Ya, benar itu, alat atau sarana dakwah. Tradisi yang menunjang dakwah lestarikan. Nah, malah begitu ya. Tradisi yang menunjang dakwah lestarikan. Ya. Orang Banjar itu punya tradisi naik ayun. Nah, itu tradisi, ya, lestarikan. Bahwa dalam perjalanannya ada hal-hal yang harus diluruskan, itu yang harus diluruskan. Ya. Entah apalah yang kira-kira, ya, misalnya apa sajalah. Ya. Tasmiahan, naik ayun kok sholat diterjang, nah itu yang harus diluruskan. Tapi tradisi naik ayun yang di dalamnya ada ornamen-ornamen keagamaan itu bagus. Simaan, ya, dari kata sami'a yang ada membaca kemudian kita mendengar giliran, itu bagus, tradisi itu. Ya, ada khotaman ya Pak ya, jangan kataman ya, khotaman ya. Saya pernah diundang ceramah keluarga khotaman itu, ya kan bagus itu ya. Artinya baca Quran tinggal berapa lembar gitu disisahkan ya, buat acara, ngundang tetangga, ngundang kolega, yang khataman itu menyelesaikan bacaannya itu, kemudian diisi ceramah ya, kan bagus itu. Lestarikan itu tradisi yang menunjang agama. Tapi memang harus waspada Pak, nanti ada di belakang ya. Jadi fungsi tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan syar'i adalah sebagai alat atau sarana dakwah. Tradisi yang menunjang dakwah agama lestarikan. Sebenarnya ini bagus loh ditulis. Tradisi yang menghambat ibadah bahkan bertentangan dengan ibadah tinggalkan ya. Hanya hati-hati bapak-bapak yang di kantor apalagi di dinas-dinas pariwisata itu hati-hati ya, hati-hati betul itu. Mungkin orang Muhammadiyah yang tidak sanggup itu jadi kepala dinasnya itu ya. Ya, karena banyaknya tradisi-tradisi yang harus dilaksanakan yang khawatir ya, khawatir kemudian bertentangan dengan agama. Hati-hati betul itu ya. Rasanya tidak jadi kepala kantornya tidak apa-apa. 5. Fungsi agama adalah frame, garis, timbangan, patokan dalam bertradisi, dalam berbudaya. Memang gitu kan Pak. Kenapa? Karena dia benar itu tadi ya. Jadi agama itu jadi patokan. Kita bertradisi ini, garisnya ini, oh melawan garis mundur ya. Kita berbudaya ini ya, oh busananya kok begitu, mundur ya, karena perempuan budayanya begini begitu ya. Tapi begini ya Pak ya, kalau menilai, misalnya menilai dakwah Muhammadiyah, jangan hanya satu sisi, kemudian sisi yang dianggap negatif itu untuk menilai keseluruhan. Muhammadiyah kok begitu, lalu meninggalkan Muhammadiyah ya. Nah itu tidak komprehensif menilainya ya. Kita masih ada acara-acara formal yang kemudian ada menarinya anak-anak, bahkan anak-anak ya, kadang-kadang kami itu geli juga ya. Kami ditempatkan di depan, cewek-cewek SMK, SMA menari, kami suruh lihat bokong-bokongnya itu kan ya
Ya enggak pantas lah sebenarnya ya. Tapi jangan menilai itu kemudian seluruh Muhammadiyah menjadi jelek, enggak ya, enggak ya. Artinya semuanya itu memang diakomodir oleh Muhammadiyah pelan-pelan sambil diajarkan yang benar begini, yang itu mulai tinggalkan ya. Ya. Nanti melihatnya satu sisi saja meninggalkan malah ya geraknya kurang, gerak dakwahnya nanti kurang ya. 6. Mengutamakan gengsi dan tradisi. Nah, mengutamakan gengsi ya kaitan kita ini mengutamakan tradisi, menghalangi hidayah Allah. Ya, itu terinspirasi dari kisah iblis itu, ya, yang sombong itu, ya. 7. Nah, ini yang sudah nih ya. Ada aktivitas Nabi yang tradisi, ada yang syar'i, yang tadi kita sampaikan di pengantar. Muhammad sebagai warga masyarakat dan atau sebagai Rasulullah. Ya. 8. Nah, ini dari Ustadz Ali Pak. Ini yang saya sangat terkesan ya. Agak susah saya dulu memahami. Makanya saya pelan-pelan juga ini. Manakala kita mendengar wahyu atau hadis yang sahih, sikap kita adalah ya. Manakala kita mendengar wahyu atau hadis yang sahih, sikap kita adalah membenarkan. Jelas itu ya. Mengamalkan. Clear. Nah, ini lagi. Memprioritaskan dari ucapan, pendapat, akal, pikiran, temuan, perasaan dan lain-lain. Semuanya nomor jauh. Yang diutamakan apa? Ialah wahyu dan hadis yang sahih itu. Nah, ini kalau nggak ngaji berat ini Pak, ya. Berat ya. Memang mendengarnya, menyampaikannya mudah. Ya, kalau dalam prakteknya berat itu ya. Ya, tapi ya kita bisa, kita orang ngaji kok ya. Jadi nanti di bawah kaitannya, apapun yang masih dalam ucapan kita, pendapat kita, akal kita manusia ini, pikiran kita, temuan kita, perasaan kita, sampai didetailkan gitu oleh Ustadz Ali itu. Ya, saya sangat terkenang ini. Ya, sampai didetailkan itu. Yang penting semua itu dari kita. Manusia, hakikat manusia pasti lemah. Yang diutamakan apa? Terutama tentunya kalau dalam tanda kutip sementara dari kajian itu kemudian bertentangan, maka yang diutamakan adalah wahyu dan hadis Rasulullah. Ya, clear itu, insya Allah jelas ya. Begini Pak, berpikir itu kita bagi 3 lah sementara ini. Ya. Kemampuan manusia berpikir itu sementara kita bagi 3. Pertama berpikir insaniah, ya kita sesama kita inilah. Ya. Bahkan sesama kita saja ada yang levelnya beda. Ada seseorang menyampaikan A sekarang ini, banyak yang masih belum menerima. Ternyata suatu saat, oh benar ya si A itu. Padahal baru sesama kita itu, ya. Tingkat kemampuan berpikir bisa berbeda, ya. Kemudian ada tingkat berpikir nubuwah, ya. Berpikirnya para nabi, terus terang kalau dalam kajian terutama nabi kita Muhammad SAW, ya. Misalnya ya Pak ya, ada contoh begini. Setelah Fathul Mekah yang kita menang luar biasa, nyaris tanpa tetesan darah ya. Fathul Mekah itu sedemikian rupa siapnya pasukan Islam dan sedemikian rupa tidak siapnya pasukan kafir Quraisy di Mekah ya. Luar biasa siapnya pasukan Islam itu ya, sehingga ya mau melawan juga tidak mungkin lah ya, Abu Sufyan dan tentaranya di Mekah itu ya. Maka kita bisa dibilang menang tanpa perang.
terkumpullah harta rampasan yang amat sangat banyak. Ghanimah sangat banyak. Nabi yang membagi. Oleh para sahabat dari Madinah, baik Ansor maupun Muhajirin, Nabi itu dianggap tidak adil. Ya. Karena orang-orang yang Mekah yang baru saja mu'alaf, kan itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Yang baru saja masuk Islam itu diberi luar biasa oleh Nabi. Ada yang diberi onta, diberi kuda, diberi kambing, yang macam-macam lah. Ya. Istilahnya itu, kok kami yang sudah lama berjuang membela Nabi, sudah bolak-balik perang, ya, harta kami waktu Muhajirin datang, Muhajirin sendiri meninggalkan macam-macam, kok kami cuma dikasih kipas angin. Ya, istilahnya begitulah. Ya. Wahai Nabi, kok begini? Ya, bahasa kita begitulah. Ya. Lalu coba ini pikiran Nabi, pikiran nubuwah. Wahai para sahabatku dari Madinah, kalian mau pulang bersama kambing, begitu di sirahnya Pak. Kalian mau pulang bersama kambing, bersama onta, atau dengan Rasulullah? Masya Allah ya, luar biasa ya. Kalian mau pulang bersama kambing, bersama onta, atau bersama Rasulullah? Semuanya tersentak, semuanya kemudian mengatakan kami kembali ke Madinah bersama Rasulullah. Itu pemikiran nubuwah yang jangankan kita, para sahabat yang kulluhum udul, yang sudah para cerdas itu masih menuduh Nabi seperti itu. Tidak bisa mengikuti pikiran Nabi seperti itu. Kan tidak bisa kita kan sampai sekarang Pak, yang makin berprestasi ya makin hadiahnya tinggi lah. Ya, ya walaupun di peristiwa Nabi itu tidak bisa kita gunakan secara umum, tetapi kebijaksanaan Nabi pada waktu dan tempat yang tepat. Ya. Kan kaget sekali itu, ya, kaget sekali para sahabat itu ya, melihat harta begitu banyak, kami yang pasukan utama yang selama ini membela Nabi, kok cuma dikasih kipas angin istilahnya lah, ya, kipas angin yang zaman dulu lah. Nah itulah, ya, maka segala yang terkait dengan Quran dan hadis itu yang kita dulukan. Saya ingin kasih contoh satu lagi ya Pak ya. Mohon maaf ya. Itu air sperma bapak-bapak ya. Itu melewati saluran yang air kencing, air kemih, air apa bahasa halusnya itu, air seni juga melewati saluran itu. Iya kan? Air sperma itu melewati saluran yang sama dengan air yang najis. Tapi air sperma tidak najis. Pikiran kita, pendapat kita, akal kita, perasaan kita mestinya ya najis. Tapi Aisyah bilang gak najis, ya sudah kita ikuti. Kita ikuti, semuanya kita tundukkan. Nah, nanti kalau kita ngaji konstruksi rukun Islam, ya, konstruksi rukun Islam, itulah hakikat sujud itu. Betul-betul mahkota kita, tempat kita berpikir luar biasa itu, kita rela kita tundukkan ke tempat yang paling bawah demi mentaati Allah itu. Nah itu dua contoh yang sejujurnya, banyak contoh yang lain lah Pak ya, banyak itu. Ya sudah, kita taat gitu aja ya. Kita taat ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kasih tahu ya. Nah sekarang kita kategori D, kategori apa itu? Kebenaran ya. Kategori kebenaran. Tadi kan di atas agama itu absolut, tradisi tidak absolut. Nah,
Ini malah tradisi yang kita kerucutkan kepada pikiran, yang memang tradisi itu ulah pikiran, ya. Tradisi itu budidaya manusia yang terikat dengan tempat dan waktu, tapi sumbernya budidaya manusia, ya. Akal budi manusia, ya. Apa kategori kebenaran itu? Satu, individu. Nah, kalau kebenaran itu oleh individu itu masih relatif, masih nisbi, ya. Masih nisbi. Itulah perlunya musyawarah itu, ya. Itulah perlunya rapat itu, musyawarah itu, ya. Kategori kebenaran yang dihasilkan bahkan oleh kelompok sosial masyarakat, ya, tetap masih relatif. Sepanjang masih oleh manusia masih relatif. Orang manusianya sendiri lemah, ya, manusianya sendiri lemah. Meskipun berkelompok tapi masih mendingan kalau banyak kepala, banyak pikiran, ya. Makanya jangan sampai tidak musyawarah. Itu yang dulu pernah kita ngaji, apa itu tentang hijrah dulu, ya. Nomor 3, yang sudah dikatakan ilmiah, ya, keilmuan, bahkan fakta, bahkan data masih tergolong kepada relatif, ya. Masih ada, bahkan bisa jadi banyak kekurangan itu masih, ya. Hanya 3 itulah paham dalam tanda kutip barat, ya, paham kita juga, Pak, ya. Namun kita tidak menafikan, ya, karena memang itu kemampuan kita, ya. Karena memang itu kemampuan kita, berpikir individu, berpikir waktu musyawarah yang sudah penelitian dan lain-lain, ya. Ada Pak Syafi'i Ma'arif dulu waktu masih muda, saya ingat nonton di TVRI yang baru ada TVRI, ya. Jadi Pak Syafi'i Ma'arif itu apa, ya, action itu apa, ya, action lah, action di depan gua yang diyakini sebagai gua Al-Kahfi itu, ya, gua Ashabul Kahfi itu. Ternyata setelah itu yang sana gua Kahfi itu bukan itu, gua Kahfi itu, gua Kahfi itu tuh, ya, kurang apanya itu. Nah, di tempat Tuban itu Ustadz Rifki itu saya sudah lihat, sudah 3 kali saya lihat itu makam Sunan Bonang. Katanya bukan itu, tuh kan, itu katanya bukan itu, ya. Ya sudahlah, semuanya itu relatif, semuanya itu nisbi, ya. Nah, yang absolut adalah wahyu, ya. Yang absolut adalah wahyu. Tidak mungkin, wahyu itu tidak mungkin salah, tidak mungkin. Kalau salah itu kita yang masih harus mempelajari. Kalau salah itu kemampuan kita, ya. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, sebagai penutup itu begini, ya. Ilustrasi tradisi itu ada 3, Pak, tapi saya lupa yang satu. Ilustrasi tradisi itu seperti kita butuh nafsu, ya. Manusia butuh nafsu makan, misalnya. Coba nafsu makan kita itu lemah atau enggak ada sama sekali, ya. Kan menderita kita, ya. Bisa-bisa maaf meninggal dunia karena enggak nafsu makan, ya. Nafsu makan. Tetapi nafsu itu harus diwaspadai, gitu. Ya, kita ngambil inspirasi dari Al-Quran apa itu? Innan nafsa la ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu ten itu, ya, cenderung, ya. Nafsu itu cenderung kepada asu, yang jelek-jelek. Betul kan, Pak? Nafsu kalau diumbar, istilahnya kan diumbar kan, itu kan cenderung ke jelek-jelek, ya. Nggak cukup makan yang ini, nggak cukup makan yang itu, ya. Nafsu, coba kalau suami nggak seneng sama istrinya, kan bahaya rumah tangganya.
atau istrinya nggak seneng sama suaminya, atau malah nafsu suaminya diumbar ke yang lain, ya. Makanya kita perlu nafsu, tapi dikendalikan, diwaspadai. Kenapa? Ammarotun bisu, tidak menafsirkan Pak ya, ngambil semangatnya, ya. Tradisi kita juga sangat butuh, ya. Sangat butuh, tidak bisa kita tidak bertradisi itu, ya. Tidak bisa kita lepas dari tradisi itu, tidak bisa. Di mana kita berada, di waktu dan tempat dimanapun kita pasti masuk dalam dunia tradisi. Tetapi tradisi juga harus kita waspadai, ya. Bagaimana mewaspadainya? Dengan agama, ya. Itulah pentingnya memahami mana yang agama, mana yang tradisi, ya. Insya Allah dengan begitu kita semakin bijaklah hidup bermasyarakat, hidup beragama, ya. Jangan memaksakan yang tidak agama haruskan, tapi juga jangan meremehkan tradisi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesungguhnya ini ada lampiran-lampiran ayat-ayatnya, namun di situ sudah ditulis, insya Allah nggak sulit, ya. Ayat-ayatnya sudah masyhur, sudah familiar, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah yang sangat luar biasa, studi komparasi dan korelasi antara agama dan tradisi. Banyak yang beliau sampaikan, namun inti daripada sampaian beliau adalah kita harus mengetahui mana yang agama, mana yang tradisi. Jangan mengharuskan sesuatu yang agama tidak mengharuskan, ya. Tradisikan agama, namun jangan mengagamakan tradisi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Menutup pengajian pada malam kali ini, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله